Haleluya. Bersama saya kembali Leonardo Syamsuri di dalam acara kita Today's Message dalam program Biblikal. Kali ini saya akan bicara satu topik yang cukup seru sebenarnya. Apa itu? Kemunafikan. Sekali lagi, kemunafikan. Nah, saudara, musuh yang kita hadapi bukan cuma setan yang nggak kelihatan, tapi orang. Orang yang kita lihat tapi munafik. Nah, ini saudara. Tahukah saudara, musuh yang bukan cuma bisa menghancurkan iman dan kerohanian saja loh, orang lain, kerohanian dan iman orang lain, tapi diri kita, itu munafik. Nah, saudara, kemunafikan adalah suatu cara hidup yang menghancurkan iman. Sebenarnya itu menimbulkan kerusakan moral, nilai-nilai hancur karena adanya kemunafikan. Bahkan menghasilkan budaya pura-pura. Jadi kalau Anda lihat orang yang hidup dengan kepura-puraan, yang sebenarnya nggak sincere, nggak tulus begitu ya. Lalu kemudian nilai-nilai moralnya kacau balau karena dia munafik. Dia bukan cuma merusak orang lain tapi dirinya sendiri. Nah, itu sebabnya saya melihat bahwa yang paling menyedihkan justru adalah banyak orang Kristen belajar kemunafikan bukan dari dunia, karena dunia memang pada dasarnya sudah munafik. Tetapi saudara, ya memang dia adalah jahat, dia lakukan seperti itu. Tapi di gereja, justru di dalam pelayanan kadang-kadang kita tersandung belajar kemunafikan di situ. Karena kita lihat orangnya oke-oke, tetapi ternyata munafik. Hati-hati dengan kemunafikan. Orang munafik adalah orang yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan perkataannya, dengan ajarannya, dengan kepercayaannya. Jadi saudara, orang munafik adalah apa yang dia ngomong, apa yang dia ajar, apa yang dia bilang dia percaya, ternyata tidak. Berapa banyak orang tanpa sadar seperti itu. Dia bilang dia orang yang beragama lah, dia bilang dia adalah orang yang rajin ibadah, tapi realitasnya bertentangan banget dengan apa yang diajarkan, apa yang dia khotbahkan mungkin kalau dia seorang hamba Tuhan. Atau orang Kristen mungkin apa yang dia percaya. Nggak sama tuh. Begitu loh. Itu munafik sebenarnya. Nah, sebenarnya kemunafikan itu Bapak Ibu Saudara sama saja dengan penipuan sih. Betul nggak gitu? Anda setuju nggak? Orang yang menipu, ya menipu untuk barang-barang, benda, ya, transaksi apa, itu penipuan jelas. Tapi munafik juga menurut saya adalah penipuan yang dikemas secara menarik gitu dan menimbulkan kepercayaan. Nah, ini jadi menipu dengan cara munafik, orang percaya, nah dia masuk kena kemunafikan itu. Makanya Yesus menyatakan di dalam Matius 23 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Tuhan Yesus bilang begini. Berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya apa? Dia bilang begini, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dia mengambil posisi otoritas nih. Jadi pemimpin-pemimpin nih pegang otoritas. Lalu dia bilang, sebab itu terhadap otoritas ini, turuti, lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Sepanjang mereka mengajarkan apa yang mereka ajarkan, kebenaran itu, ikuti, lakukan. Tetapi, nah ada kalimat berikutnya, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tapi tidak melakukannya. Jadi rupanya ahli Taurat, orang-orang Farisi ini munafik di mata Tuhan. Diajarinnya satu hal, dilakukannya yang lain. Nah, oleh karena itu, kenapa Tuhan Yesus mengecam keras orang Farisi dan ahli Taurat yang hidupnya penuh dengan kemunafikan dan kebusukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang Farisi ahli Taurat itu menjadikan agama sebagai topeng. Jadi agama itu jadi untuk menutupi diri, seolah-olah dia berohani. Seolah-olah dia punya nilai-nilainya, wah nilai yang bagus, unggul gitu ya. Nilai-nilai yang kudus, tapi hidupnya ngawur Saudara. Nah, itu untuk menutupi, jadi agama jadi topeng untuk menutupi kemunafikan. Hati-hati loh Saudara. Jadi tanpa sadar, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa menjadi orang Kristen, orang percaya yang munafik. Dan cilakanya seringkali kemunafikan juga banyak dijumpai di gereja. Gitu loh. Di dunia memang kita merasa bahwa memang dia hidupnya udah nggak benar, udah jelas lah.
kemunafikan jelas. Tapi kalau di gereja kan gitu. Tidak berarti bahwa semua gereja melakukan itu. Enggak, saya nggak bilang begitu. Tetapi ada oknum-oknum kalau kita bilang bahwa mereka hidup munafik di dalam gereja. Tidak sedikit orang Kristen menjadi munafik bukan karena dari dunia sekali lagi, tapi justru dari gereja dan para pemimpin gereja. Ini contohnya adalah orang Farisi ahli Taurat, gitu kan? Di dalam masa Yesus Kristus. Daud pernah berdoa kepada Tuhan agar dia itu tidak terseret bersama-sama dengan orang munafik. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan bawa aku kepada orang munafik. Mari kita lihat ayatnya. Mazmur 28 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, janganlah menyeret aku bersama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan. Jadi jangan seret aku dengan orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang fasik. Yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ini munafik. Jadi saudara, di mata Daud, orang yang jahat, orang fasik adalah orang munafik. Karena ramah di depannya, tapi ternyata jahat hatinya. Nah, jadi saudara, itulah sebabnya kenapa kemunafikan adalah sebuah cara hidup yang sangat bertentangan dengan perintah Tuhan Yesus untuk menjadi terang dan garam. Jadi jangan biarkan saudara munafik, kita munafik. Amin. Nah, kenapa sih orang bisa munafik? Kenapa beberapa orang Kristen itu munafik? Apa sebabnya dia munafik? Gitu. Nah, kita pengen cari tahu ya. Yang pertama saya melihat dari pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, orang percaya, saya melihat yang pertama, orang bisa munafik karena nggak mau bertobat sungguh-sungguh. Masih suka sama dosanya. Tapi dia tutupin dengan cara kelihatan, wah berohani banget dan sebagainya. Saudara, ada sebuah kisah nyata di Amerika. Seorang pendeta ini adalah pendeta yang homo, gay. Ya. Orang nggak tahu kalau dia gay. Saudara, dia punya pasangan gaynya, tapi bukan di gereja. Pendeta loh ini, saudara. Di tempat olahraga lah. Suatu ketika dia membuat petisi pergerakan dengan gereja-gereja yang lain untuk menandatangani petisi untuk menolak homoseksual. Anda bisa bayangkan nggak? Dan ternyata saudara, si pasangannya ini sempat nonton TV, melihat, loh ini kan pasangan saya. Kok dia melakukan begitu? Baru tahu kalau ini adalah pendeta. Lalu ngomonglah dia, beritanya tersebar, saudara. Dan ternyata dia tidak bertobat sungguh-sungguh. Orang yang tidak bertobat sungguh-sungguh itu akan menutupi dosanya dengan cara melakukan seolah-olah dia tidak seperti itu. Nah, ini munafik. Baru ketahuan ternyata dia seperti itu. Yang kedua, kenapa orang bisa munafik? Karena ingin diterima, mau dihargai, mau diakui, mau kelihatan hebat. Sebenarnya dia punya kebusukan, tapi dia tutupi supaya kelihatan gitu. Apalagi era sekarang kan era sosial media tuh. Nah, jadi dia seolah-olah ngomongannya baik gitu, tapi perbuatannya ngawur gitu. Nah, dibuat viral omongannya. Jadi kita percaya dengan omongannya. Tetapi ternyata itu hanya untuk bisa diterima, untuk bisa dihargai, untuk bisa diakui, bisa kelihatan hebat. Tapi hidupnya realitasnya nggak gitu. Munafik, orang yang munafik yang kedua sebabnya adalah itu. Yang ketiga, orang bisa munafik karena apa? Belajar dari lingkungan yang munafik, otomatis. Kalau kita berada di tengah-tengah orang munafik, kita akan jadi munafik loh. Pasti, kita akan belajar, cara munafik. Bahkan kita bisa menjadi ahli di bidang munafik ini. Hati-hati loh. Itu adalah yang ketiga ya. Kenapa orang bisa menjadi munafik. Saya berharap jangan sampai kita seperti itu ya. Yang keempat, karena kita ingin memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah. Nah, dengan cara berpura-pura, kita sebenarnya mau dapat sesuatu nih. Bukan cuma materi saja, tapi mungkin posisi, ya kan? Mungkin juga suatu jabatan tertentu, penghargaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi dengan cara mudah, yaitu apa? Munafik. Nah, ini hati-hati, ada 4 alasan kenapa orang bisa munafik. Kemunafikan di dalam gereja justru seringkali menjerumuskan banyak orang Kristen. Yang berakhir orang yang terkena dengan kemunafikan itu jadi pahit hidupnya. Benci sama gereja, benci sama orang Kristen, benci sama hamba-hamba Tuhan, dan bisa benci sama Tuhan. Timbul kepahitan, timbul kebencian, merusak kepercayaan. Itu karena apa? Karena ada oknum-oknum atau ulah-ulah dari beberapa orang Kristen
di dalam gereja yang justru menjerumuskan. Sehingga pada akhirnya orang nggak percaya lagi sama gereja, sama pemimpin. Kenapa? Karena ada pribadi-pribadi yang munafik. Itu sebabnya lewat episode ini saya mau mengajak kita semua sebagai orang percaya, hindari agar tidak jadi orang munafik. Karena akibat dari hidup yang penuh dengan kemunafikan, itu ada akibatnya. Saya melihat orang akan menjadi hidupnya pura-pura. Lihat, perhatikan, orang yang munafik biasanya hidupnya jadi pura-pura. Banyak kepura-puraan, seolah-olah dia, ya pura-pura, Anda tahu artinya pura-pura bukan? Saya nggak perlu menjelaskan lebih detail. Yang kedua saya melihat akibat dari orang yang hidupnya munafik itu tidak pernah bisa jujur. Nggak bakal jujur, nggak bisa terbuka, nggak bakal transparan. Baik dalam hubungan, dia nggak bisa terbuka, dia nggak bisa jujur, maupun dalam pekerjaan. Nggak jujur juga, nggak terbuka juga. Gitu. Ya, itu adalah akibat dari kemunafikan. Dan dia nggak berani menjelaskan apa adanya pekerjaannya, dia tutup-tutupi kebobrokannya. Makanya akhirnya ketika ada audit baru ketahuan, gitu ya. Yang ketiga saya melihat akibatnya adalah penuh dengan kecurigaan dan pikirannya negatif. Karena dia sendiri munafik, jadi dia negatif sama orang lain. Bisa menimbulkan kemarahan sama orang-orang yang merasa ternyata ini orang munafik, jadi marah. Tidak bisa dipercaya, tidak dapat diandalkan, itu adalah orang munafik. Mana mungkin bisa dipercaya, betul. Dan kita tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang baik, bisnis kita juga tidak akan bisa dengan baik diterima karena nggak punya integritas. Nah, bagaimana supaya kita bisa menang atas kemunafikan itu? Ini bagian yang terakhir yang saya mau sampaikan. Yang pertama yang pasti, hiduplah dalam pertobatan. Sungguh-sungguh harus bertobat. Jangan melakukan dosa, jangan melakukan yang kita tahu itu nggak benar dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Tinggalkan, lupakan itu. Hidup benar. Itu yang pertama, kunci pertama kalau Anda mau bisa menang atas kemunafikan. Yang kedua, belajar mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa. Datang sama Tuhan, kasihi Dia, kasihi jiwa-jiwa. Betul-betul dari tulus hatimu, engkau akan terhindar dari kemunafikan. Dan yang ketiga, saya percaya Anda harus berjalan dalam kebenaran. Anda bukan cuma hidup dalam pertobatan, tapi terus berjalan dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Itu yang akan mencegah Anda untuk munafik. Dan yang terakhir, kelima, Anda harus kenal Tuhan, alami Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Saya yakin ini akan menolong saudara untuk bisa lepas dari kemunafikan, terhindar dari kemunafikan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya, Today's Message. God bless you all. Amen.